Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Nova Fitriana 5031 dari kelas 2022A, jurusan Teknologi Pendidikan. Pada materi ini kita akan membahas tentang historis pemecahan masalah, belajar dan kemunculan teknologi pendidikan sebagai pemecahan masalah. Materi pertama yaitu mengidentifikasi perbedaan teknologi pendidikan dengan teknologi pembelajaran. Teknologi pendidikan adalah merujuk pada menggunakan berbagai alat dan teknologi dalam konteks pendidikan secara umum. Ini mencakup berbagai jenis teknologi yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran, manajemen institusi pendidikan, dan pengembangan kurikulum. Yang selanjutnya yaitu cakupan penggunaan. Teknologi pendidikan mencakup berbagai jenis perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam pendidikan. Ini termasuk tetapi tidak terbatas pada proyektor, komputer, perangkat mobil, perangkat lunak pembelajaran, sistem manajemen pembelajaran atau LMS, platform e-learning, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan utama dari teknologi pendidikan adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas keseluruhan dari sistem pendidikan. Hal ini dapat mencakup aspek-aspek seperti meningkatkan aksesibilitas pendidikan, menyediakan instruksi yang lebih interaktif, mendukung pengelolaan administratif, dan mengembangkan kurikulum yang lebih dinamis dan relevan. Yang selanjutnya yaitu fokus penggunaan. Penggunaan teknologi pendidikan dapat beragam dari penggunaan dalam kelas sebagai alat bantu pengajaran hingga pengembangan platform online yang memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri atau jarak jauh. Yang selanjutnya yaitu teknologi pembelajaran. Teknologi pembelajaran lebih fokus pada penggunaan teknologi secara khusus untuk mendukung proses pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar siswa. Ini berfokus pada alat dan strategi yang digunakan dalam lingkungan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang selanjutnya yaitu cakupan penggunaan. Teknologi pembelajaran mencakup berbagai alat dan platform yang dirancang khusus untuk membantu siswa dalam proses pembelajaran. Contohnya adalah aplikasi pembelajaran interaktif, perangkat lunak edukasi, game pembelajaran, simulasi, dan alat-alat lain yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, retensi, penerapan materi pelajaran. Tujuan utama dari teknologi pembelajaran adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pada pembelajaran. Hal ini melibatkan menciptakan lingkungan pembelajaran yang menarik, interaktif, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu para siswa. Tujuan lainnya adalah meningkatkan partisipasi siswa, memfasilitasi umpan balik yang cepat, dan memungkinkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang selanjutnya yaitu fokus penggunaan. Fokus penggunaan teknologi pembelajaran lebih spesifik dalam ruang lingkup, terutama berfokus pada cara menggabungkan teknologi ke dalam metode pengajaran dan pembelajaran yang lain. Ini termasuk penggunaan aplikasi pembelajaran untuk latihan, simulasi interaktif untuk pemahaman konsep, platform e-learning untuk pembelajaran mandiri, dan sejenisnya. Materi selanjutnya yaitu historis pemecahan masalah belajar dan kemunculan teknologi pendidikan sebagai pemecahan masalah. Historis pemecahan masalah. Awal pendidikan formal. Pemecahan masalah dalam pembelajaran memiliki sejarah panjang yang berkembang seiring dengan perkembangan sistem pendidikan. Awalnya pendidikan formal lebih terfokus pada transfer pengetahuan dari guru ke siswa tanpa penekanan besar pada pemecahan masalah. Yang kedua yaitu perkembangan pendidikan modern. Pada abad ke-19 dengan munculnya sekolah-sekolah modern, pendidikan mulai menekankan pentingnya kemampuan kognitif dan keterampilan analitis. Ini mengakibatkan pendekatan baru dalam mengajarkan sistem siswa untuk memecahkan masalah, bukan hanya menghafal fakta. Yang ketiga yaitu teori pembelajaran. Teori-teori seperti behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, humanisme memberikan landasan bagi pemahaman tentang bagaimana manusia belajar. Pemecahan masalah seringkali menjadi fokus dalam teori-teori ini. Misalnya, kognitivisme menekankan pemrosesan informasi dan pemecahan masalah melalui penggunaan kognitif, sedangkan konstruktivisme menekankan pada konstruksi pengetahuan oleh siswa sendiri melalui interaksi dengan lingkungan belajar mereka. Yang keempat yaitu pendekatan khusus dalam pemecahan masalah. Pendekatan pemecahan masalah dikembangkan oleh matematikawan George Boole yang memberikan langkah-langkah sistematis untuk
memecahkan masalah matematika. Pendekatan ini menekankan pada pemecahan masalah, merumuskan rencana, menjelaskan rencana tersebut, dan mengevaluasi solusi belajar mereka. Kemunculan teknologi pendidikan sebagai pemecah masalah. Yang pertama yaitu perkembangan teknologi. Dengan perkembangan teknologi, terutama mulai abad ke-20, pendidikan mulai melihat potensi besar dalam penggunaan teknologi sebagai alat untuk memecahkan masalah pembelajaran. Dari proyektor film hingga komputer, teknologi terus berkembang dan menawarkan cara baru untuk menyampaikan informasi dan memfasilitasi pembelajaran interaktif. Yang kedua yaitu pendekatan pembelajaran berbasis teknologi. Pengembangan pendekatan seperti pembelajaran online e-learning, simulasi game, edukatif, dan aplikasi pembelajaran berbasis mobile semakin menjadi bagian integral dari pendidikan modern. Teknologi ini membuka akses ke sumber daya yang lebih banyak, memungkinkan personalisasi pembelajaran, dan menyediakan lingkungan di mana siswa dapat bereksperimen dan memecahkan masalah secara interaktif. Yang ketiga yaitu pemecahan masalah berbantuan komputer. Bidang seperti pemrograman komputer, analisis data, dan kecerdasan buat semakin menekankan pentingnya pemecahan masalah dalam konteks teknologi. Siswa diajarkan untuk memecahkan masalah kompleks, mengembangkan algoritma, dan membuat keputusan berdasarkan data dengan bantuan teknologi ini. Demikian pembelajaran ini, semoga bermanfaat ya. Terima kasih.